Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut perseteruan antara pihak apartemen Green Pramuka City Jakarta dengan Komika Aco, saya sudah terhubung dengan kuasa hukum dari apartemen Green Pramuka City, Rizal Siregar. Selamat malam Pak Rizal. Ya, selamat malam. Ya, Pak Rizal, apakah benar pihak Green Pramuka City telah menutup pintu mediasi dengan Aco maupun dengan para penghuni lainnya yang memprotes pengelolaan apartemen tersebut? Ya, terima kasih, Mas. Dengan ini kami perlu klarifikasi bahwasanya kami dari pihak Green Pramuka sangat senang untuk melakukan mediasi dalam persoalan yang terjadi pada penghuni yaitu Aco dan yang lainnya. Ya. Nah, di kami sebenarnya adalah dari awal sampai saat ini itu kami tidak pernah menolak mediasi. Namun yang kami herankan adalah mediasi yang bagaimana yang dimaksud oleh pihak Aco sampai saat ini kami tidak paham. Nah, tetapi apapun itu isi dari mediasi tersebut kami tidak bisa untuk sampaikan ke publik. Karena apa? Karena ini kan bersifat rahasia, karena ini kan hanya hubungan antara kami dengan penghuni. Namun apabila mediasi tersebut nanti sudah tersampaikan, sudah terpublikasi, baru akan kami sampaikan. Baik. Tapi pada awalnya dan pada dasarnya kami tidak pernah untuk menolak mediasi dengan siapapun. Baik Pak Rizal, artinya lainnya. sebelum kasus ini mencuat sudah ada pertemuan ataupun mediasi antara Aco maupun penghuni apartemen lainnya dengan pengelola apartemen, seperti itu kondisinya? Ya, kami bertemu dengan Aco itu tidak pernah, Mas. Dari Aco pertama menghuni apartemen tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah bertemu yang namanya Aco. Apakah sudah ada permintaan untuk melakukan pertemuan dari Aco maupun penghuni lainnya terhadap pengelola apartemen, Pak? Kalau untuk Aco secara pribadi dengan kuasa hukumnya pernah meminta untuk melakukan mediasi. Nah, namun hal ini kami pending dulu. Kenapa? Karena ini kan masih dalam persoalan hukum yang sedang berjalan. Tapi kalau mediasi dalam konteks persoalan hukum, kami tidak berani untuk melakukan semacam pencabutan dalam persoalan perkara. Baik. Tapi itu adalah hak dari penyidik. Baik, Pak Rizal, saya ingin mengkonfirmasi, apakah benar apa yang ditulis Aco soal belum adanya penyerahan sertifikat bagi para pemilik apartemen, lalu permasalahan parkir yang dikeluhkan para penghuni, apakah memang seperti itu kondisi yang terjadi di apartemen Green Pramuka? Kalau masalah parkir, sertifikat dan sebagainya itu sudah diatur dalam BPJB, Mas, dalam perjanjian pengikatan jual beli. Nah, namun yang harus digarisbawahi adalah apartemen Green Pramuka sampai dengan saat ini belum bisa menerbitkan sertifikat tersebut. Karena apa? Karena belum ada pertelaan yang dikaji oleh BPN. Bukankah, baik Pak, bukankah ketika seseorang atau seorang konsumen memberikan atau melakukan akad jual beli dengan pihak pengelola atau developer, ketika sudah lunas, bukankah sertifikat itu seharusnya bisa dimiliki oleh pemilik, Pak? Nah, harus dipahamin adalah apabila pembangunan sudah mencapai keseluruhan yang dibangun oleh developer. Nah, artinya harus menunggu 17 tower, Pak Rizal? Iya, 17 tower, dan itu perizinan pemula yang diberikan oleh apartemen Green Pramuka dengan pemerintah. Apakah klausul 17 tower itu selesai baru diberikan sertifikat sudah disampaikan di awal ketika pembeli akan membeli unit apartemen? Ya, gini, klausul itu sudah disampaikan dengan konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli. Namun yang terjadi ini adalah multitafsir antara konsumen dengan developer. Nah, kami mempunyai suatu produk hukum dalam proses perizinan dalam pendirian apartemen itu sudah dilakukan di awal bahwasanya kita tidak bisa berikan sertifikat saat ini karena pertelannya belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, kalau nanti sudah diterbitkan itu baru kita berikan sertifikat, nanti akan di kemudian hari apabila selesai dalam 17 tahun tersebut. Jadi bukan kita harus menahan hak orang, itu tidak. Itu bagi kami adalah bukan menjadi salah satu keputusan kami, tidak. Baik, kalau untuk parkir gimana Pak? Karena ada tadi kita juga melihat adanya keluhan dari para penghuni yang mengatakan lokasi parkir di ground floor yang susah cari parkir padahal mereka sudah membayar uang bulanan. Ya, perlu digarisbawahin adalah Green Pramuka City adalah perumahan rusunami. Itu harus perlu digarisbawahin. Nah, kalau kita bicara tentang parkir, nah kalau dalam proses pengajuan perizinan itu ada rasio antara penghuni dengan parkir yang ditentukan oleh peraturan gubernur. Nah, kalau rusunami itu adalah kalau kita bangun 1 unit rusunami, berarti kalau 10 unit rusunami, berarti pengembang harus menyediakan 1 parkir. Bukan ini apartemen yang sifatnya apartemen yang kelas
kelas komersil. Artinya, Dia harus garis mohon maaf, bawahi. oke Pak, saya garis bawah, artinya ketika seorang penghuni atau atau pemilik unit berlangganan parkir, belum tentu dia akan mendapatkan space parkir atau tempat parkir khusus, seperti itu Pak Rizal? Nah, kalau jadi kita ini bukan sebenarnya membatasi parkir di situ, tapi kami hanya menentukan rasio dari pembangunan unit dengan parkir yang kami serahkan kepada pemerintah. Nah, dalam perjalanannya itu pemilik dan penghuni tidak mendapatkan parkir dari rasio tersebut, kami menyediakan lahan parkir yang sifatnya akan disewakan. Jadi kita bukan, nah terlepas itu adalah harga naik atau turun, ya kita jangan berdebat persoalan angka, tetapi rasio yang diberikan developer kepada penghuni itu cukup jelas dan cukup tegas berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Artinya penghuni meskipun dia sudah berlangganan parkir tiap bulan ya, tapi kalau dia tidak mendapatkan tempat parkir di lokasi langganan, mereka harus dibebankan biaya lagi untuk parkir di area lainnya, seperti itu Pak? Tidak benar. Itu Yang tidak benar seperti apa? Yang benar itu adalah apartemen Green Pramuka itu menyediakan unit apartemen dengan perbandingan usunami itu 10:1. Apabila tidak ada unit parkir tersebut, maka bisa parkir di sekitar area tersebut. Itu yang terjadi. Namun penghuni maunya itu adalah dia meminta parkir di mana kehendaknya dia. Itu kan tidak boleh dong dalam dalam satu rumah susun. Ya kita harus atur dalam perjanjian pengelolaan antara penghuni dengan dengan pengelola dengan penghuni, bahwasanya parkir itu boleh dilakukan di mana saja asalkan teratur. Gitu. Ini yang terjadi itu tidak teratur gitu loh. Baik, kalau untuk soal iuran pengelolaan lingkungan atau IPL yang besarannya menurut penghuni juga tidak ada ditentukan sepihak oleh pengelola apartemen. Apakah memang kondisi seperti itu, Pak? Iya, kita tidak menentukan sepihak. Kita ada namanya pengembang itu kan namanya Badan Pengelola Sementara. Ya. Jadi ketentuan dalam IPL itu sudah dirapatkan dengan penghuni-penghuni lainnya. Namun apabila ada penghuni keberatan itu wajar. Tetapi ini yang terjadi itu adalah mereka menggiring seolah-olah semua penghuni itu keberatan terhadap IPL. Kita ada 4.000 penghuni yang ada di apartemen Green Pramuka, Pak. Nah, kalau yang memprotes terkait mengenai IPL itu kita bisa hitung itu hanya sekitar 15 orang sampai 20 orang. Ini bagaimana 3.900 KIN-nya? Mereka tidak pernah protes dalam penetapan iuran pengelolaan itu. Nah, artinya apa? Kalau yang namanya mereka mengeluh terhadap IPL, oke. Tetapi jangan ini digiring, semua penghuni, jangan diklaim itu menolak iuran pengelolaan itu salah. Sangat salah sekali. Ini saya klarifikasi, 3.900 lebih itu penghuni itu hanya nyaman-nyaman saja, tidak pernah mempersoalkan apa yang dipersoalkan oleh pihak ACO dan kawan-kawan. Baik, bagaimana dengan kebenaran berita adanya kalau ada penghuni yang ingin memasang cermin, ingin memasang bracket TV di dinding, dikenakan biaya-biaya tertentu, apakah benar seperti itu, Pak? Ya, kalau masalah itu saya tidak pernah dapat informasi itu, saya tidak pernah mendapat informasi itu, tapi yang dialamin, yang dilakukan oleh pengembang itu berdasarkan apa yang sesuai dengan produk hukum yang terjadi, apa yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun. Kalau itu memang terjadi hal-hal yang kecil dalam lingkungan perumahan itu biasa. Namun ini menjadi persoalan besar menurut penghuni, saya pikir itu kan tidak fair dong gitu. Itu tidak fair. Jadi kalau memberikan suatu pendapat yang objektif kita terima. Namun yang tidak objektif itulah yang kami hanya sesalkan kenapa ini ditulis di blogernya ACO, kenapa ini ditulis dan digiring ke yang lain, ini yang kami sesalkan. Sehingga developer saat ini adalah sedang memproses hukum yang terjadi oleh ACO, tapi yang digarisbawahi poinnya adalah kami tetap bersedia sampai kapanpun melakukan mediasi. Mediasi itu sangat baik Pak, bagi kami untuk itu. Baik Pak Rizal Siregar, terima kasih atas waktunya telah memberikan konfirmasi dan klarifikasi kepada kami malam hari ini. Terima kasih, selamat malam Pak Rizal. Selamat malam.